Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Gestur didukung oleh Kuku Bima Energy. Pemirsa, selamat malam. Caleg artis laris manis dipinang partai politik pada pemilu legislatif 2014 tahun ini, pemirsa. Namun kemudian faktanya kita melihat usai hari pencoblosan, kepopuleran dikenal luas di kalangan masyarakat ternyata tidak menjamin para artis mampu mendongkrak perolehan suara partai politiknya. Nasib tak manis, caleg artis. Kita akan berbincang dengan tamu saya yang sudah hadir malam hari ini. Sudah ada Mas Dery Derajat, caleg Gerindra di Dapil 6 Jawa Barat. Iya, Selamat malam, Mas Depok, Dery. Kota Bekasi. Kota Depok, Kota Bekasi. Kemudian ada Mbak Kamel di sini, caleg PKPI Dapil 2 DKI Jakarta. Mbak tahu aja sih. Kita nanti akan berbincang dengan dua tamu saya, pemirsa, tapi kita akan melihat dulu bagaimana kemudian kiprah para artis dalam pesta demokrasi pemilu legislatif 2014 kali ini. Popularitas ternyata bukan senjata pamungkas untuk memperoleh suara. Pasca pemungutan suara pemilihan calon anggota legislatif pemilu 2014, beberapa partai yang mengusung artis sebagai calegnya ternyata tidak mampu mendongkrak suara. Partai Persatuan Pembangunan misalnya, berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, partai berlambang Ka'bah ini hanya memperoleh suara di kisaran 7%. Angel Elga yang bertarung di daerah pemilihan Jawa Tengah 5, perolehan suaranya tak sesuai ekspektasi. Hal serupa juga terjadi pada perolehan suara Nasrullah atau yang lebih dikenal dengan Mat Solar yang beken lewat sinetron Bajai Bajuri. Partai lain yang banyak mengusung artis adalah Partai Amanat Nasional, PAN, mengajukan beberapa nama. Di antaranya Ikang Fauzi, Marissa Haque, Desi Ratnasari, Eko Patrio, Anang Hermansyah, Primus Yustisio, dan beberapa artis lainnya. Meski tetap eksis menjadikan artis sebagai amunisinya, namun ternyata partai berlambang matahari ini hanya memperoleh suara di kisaran angka 7 versi hitung cepat LFI. Bahkan beberapa kadernya yang merupakan wajah lama di dunia politik seperti Marissa Haque, Primus Yustisio, dan Lucky Hakim diprediksi tak lolos ke Senayan. Partai yang paling terpuruk dalam perolehan suara adalah partai yang diketuai oleh Bang Yos. PKPI yang latah mengusung artis sebagai calegnya hanya memperoleh suara tak sampai 1% versi hitung cepat. Sempat dianggap cari sensasi karena mengajukan Destia Ratalita, model majalah dewasa dan pedangdut seksi Kamel Petir, tak juga mampu memberikan efek apapun pada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ini. Berbeda dari partai lainnya, meski berasal dari partai yang mendapat perolehan suara tertinggi ketiga, caleg artis dari partai berlambang burung Garuda Dery Derajat tak peroleh hasil suara di garis aman. Meski begitu, caleg yang lebih dikenal sebagai pemain sinetron ini masih menunggu hasil resmi dari KPU. Memang terlalu dini rasanya memastikan caleg artis tidak lagi diminati oleh publik. Apalagi beberapa artis terbukti mumpuni memikul tanggung jawab sebagai anggota dewan. Entah apapun sebabnya, sepertinya masyarakat Indonesia kini lebih jeli memilih wakilnya. Tak hanya memilih yang populer, namun masyarakat juga memilih wakil rakyat yang mampu kerja nyata dan mewakili aspirasi mereka. Anda melihat tadi ada gambaran beberapa caleg artis kita, tapi memang secara resmi kita masih menunggu bagaimana hasil hitungan secara manual yang dilakukan oleh KPU ya, Mas Dery. Mas Dery juga masih menunggu hasilnya seperti apa? Ya, masih menunggu. Masih menunggu. Saya ke Mbak Kamel dulu, Mbak Kamel. Ketika kampanye cukup sulit, dalam artian harus menarik simpati masyarakat. Anda menjadi bagian dari juru kampanye PKPI. Lebih sulit lagi menjaga suara ketika kemudian itu sudah sah dicoblos,
Bagaimana pengalaman Anda kemarin ketika pencoblosan dan menjaga suara Anda itu? Bener, kalau saya sih melihat seperti ini, suara saya sih memang banyak. Lumayan lah ya untuk DKI 2. Tapi memang kita lagi fokus kepada 3,5%. Saya sempat sakit melihat quick count. Saya menghormati quick count sih, tapi itu kan bukan real count. Jadi kita sih masih mengharap, karena saya melihat kondisi pada saat saya jurkam di seluruh Indonesia, PKPI mempunyai selalu full gitu loh, masanya banyak. Di Manado ada 40.000, di Medan 20.000, di Makassar 15.000. So, Secara kasat mata melihat masyarakat sih, nah, untuk antusias. menjaganya saya bingung sih Mungkin ya. masyarakat ngelihat Mbak Kamel, datang ingin lihat Mbak Kamel mungkin. Enggak lah, tapi enggak. kondisinya laporan dari daerah ke kita memang ternyata ada kok jumlah di Medan aja 100.000 suara. Nah di Manado ada sekitar, berarti kan nggak lari-lari banget, ya kan? Pada Kalau di dapilnya Mbak Kamel sendiri, di dapil dapil 2. memang saat ini belum kumulatif ya. Saya masih Jakarta Pusat sekitar ada 20.000-an. Jadi kan saya pusat, selatan dan luar negeri. Luar negeri saya belum tahu. Masih pusat karena selatan belum sampai, karena saya tidak mempunyai saksi yang full di setiap TPS. Tidak menyiapkan saksi kemarin. Nggak sanggup uangnya kayaknya Mbak ya. Terbatas Artinya dana. terbatas. Jadi saya punya tim saja. Tim itulah yang memang turun. Jadi memang jadi akhirnya waktunya jadi tidak terlalu cepat untuk mengumpulkan data. Tapi saya sih memang khawatir ada kecurangan, tapi tetap kita ikhlas dan tetap optimis lah. Dana saksi, kemudian kampanye total, kalau di total habis berapa sejauh ini? Saya aja tim yang tim tidak mempunyai, kalau kita pakai saksi di seluruh TPS itu mungkin sekitar 4 miliar. Tapi saya kan keluar negeri itu sekitar 500 ke atas 1 M ke bawah lah habis. Mas Dery, saya tanya ke Mas Dery. Dapil 6 ini udah senyum-senyum duluan ini. Dapil 6 Jawa Barat cukup berat begitu ya, saingannya juga di sana. Iya, tentulah. Pantauannya kemarin ketika pencoblosan, menjaga suara Anda seperti apa? Operasi senyap menemukan atau seperti apa saat itu? Ya sebetulnya gini, bahwa kami kan dari partai sudah menyiapkan saksi-saksi, ya, bahwa perhitungan di semua TPS di dapil saya sih insya Allah mungkin kalau untuk TPS kita masih bisa terjaga ya. Nah tapi ketika perjalanan dari TPS masuk ke penghitungan kelurahan ini, nah disinilah memang situasi banyak hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak sesuai yang kita harapkan. Ada bagian-bagian yang memang disinilah gunanya saksi untuk terus memantau, terlibat suara-suara dari C1 semua. Ya memang banyak hal yang mengagetkan, tetapi saya yakin bahwa permainan ini terjadi, manuver-manuver ini terjadi, begitu banyak hal. Banyak hal yang mengagetkan itu Yang seperti namanya apa? penggelembungan, pencurian suara, pemindahan suara, pengkondisian suara. Saya pikir memang ini banyak dilakukan dengan berbagai cara, dengan sebuah strategi khusus yang memang sudah dipersiapkan betul. Bisa jadi persiapan ini terjadi sebelum pencoblosan, sudah Itu terjadi melibatkan pengkondisian. siapa saja kalau menurut Anda? Ya saya yakin bahwa beberapa caleg terlibat, kemudian beberapa penyelenggara juga ada keterlibatan dalam situasi seperti ini. Berarti Gitu. ada tawaran kong kali kong dengan penyelenggara. Mas Dery termasuk yang ditawari? Iya, ada bagian-bagian yang hampir melemahkan perjuangan saya ya. Ketika saya ada beberapa orang yang siap mengkondisikan untuk saya bertemu, untuk saya dengan para ketua KPPS. Bahkan saya sempat mendapatkan juga SMS berhubungan dengan yang mengatasnamakan ketua KPPS untuk mengkondisikan suara. Tetapi karena memang dari awal niat saya baik, saya ingin tetap di jalur yang lurus, karena ini pekerjaan menjadi wakil rakyat bukan pekerjaan main-main. Ini pekerjaan yang nantinya kalau terpilih saya di bawah sumpah pertanggungjawabannya kepada manusia, kepada Tuhan. Saya tetap di jalan yang lurus, saya tidak mengambil resiko itu. Gitu. Tapi ternyata dari pengalaman saya bahwa situasi yang terjadi pengkondisian ini, ya itulah kejadiannya. Makanya sekarang kita lihat ricuh di mana-mana. Dan Habisnya saya berapa? tidak kaget. Kalau tadi Mbak Kamel di atas 500, di bawah 1 miliar, kalau Mas Dery sepanjang proses ini habis dana? Saya kira untuk keterlibatan kita di DPR RI, saya kira kita tidak bisa menutup-nutupi biaya ini pasti keluar, dan ini sangat besar. Saya sendiri kurang lebih mungkin di 500-an pasti keluar lah.
500 juta, Ya mungkin di bawah itulah. mungkin di bawah itu. Baik, apakah itu terjadi juga proses tawar-menawar kong kali kong? Ada penyelenggara yang menawari secara belak-belakan kepada Mbak Kamel. Nanti Mbak ya, jawabannya kita jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami. Kembali di Gestur, kita berbicara dengan dua artis yang kemudian ikut berlaga dalam pemilu legislatif 2014 lalu. Kalau Mas Dery masih menunggu bagaimana perhitungan suara manual dari KPU. Kalau Mbak Kamel Petir, ini saya meminjam istilah Bang Sultan Batu Gana ngeri-ngeri sedap. Karena PKPI tidak lolos dalam parliamentary threshold versi hitung cepat juga sementara. Tadi kita berbincang mengenai adanya kong kali kong, tawaran dari itu. Mbak Kamel di Jakarta juga sempat mendapat itu. Ya pastinya ada, pastinya ada. Tapi tergantung kita menyikapinya. Saya sih memang sama seperti Mas Dery, kita harus berpikiran positif dan kayaknya juga itu kan bukan uang gede juga, bukan uang kecil. Jadi nggak kepikiran deh ikut-ikutan ke sana dan nggak mau juga. Kalau Mas Dery sempat menerima SMS dan mendapatkan informasi itu juga dari beberapa kalangan lain. Kalau di Jakarta, Mbak Kamel sempat dapat pengalaman serupa atau mulus-mulus saja sebenarnya? Tidak ada yang mengganggu kanan kiri sehingga fokus pada saat menuju hari pencoblosan? Mungkin karena Kamel dekat sama ketua umum juga ya, jadi nggak terlalu banyak yang berani seperti itu. Aman-aman aja sih Kamel, nggak ada yang niat bu jelek atau gimana. Tapi saat ini walaupun kita kekhawatiran itu ada, partai sendiri sih tetap optimis 3,7. Jadi saya sih bisa agak sembuh lagi walaupun saya sempat drop. Kan yang paling lemah di antara teman-teman kan saya. Karena perempuan kan. Saya cewek sendiri di tim itu kan. Kita buat tim tabulasi namanya. Jadi artinya kita masih tetap optimis 3,7% dan Ketua Umum Bang Sutioso selalu meng-SMS kita harus tetap kompak dan harus tetap yakin sama real count yang sebenarnya. Kami nggak ada yang berpikir miring-miring nggak, cuma saat ini fokus tiap malam ke TPS, ke KPU, ngecek suara dan juga berdoa sama Allah. Kemarin ketika melihat sejumlah lembaga survei merilis hasil mereka, bagaimana perolehan suara masing-masing partai politik. Reaksi Anda saat itu ketika melihat tiap jam dihadirkan perolehan suara PKPI dan kemudian sejauh ini angkanya hanya sekitar 1%. Ya nangis gue, sedih gue karena gini, masa sih gitu loh. Karena Kamel sendiri melihat kenyataannya ribuan masa, walaupun kami belum dapat info dari teman-teman suara mereka berapa, kok nggak naik sih? Saya itu udah berjuang loh, masa sih nggak naik? Nggak mungkin gitu. Nah akhirnya saya komunikasi sama ketua umum dan teman-teman, itu sepertinya 2009. Sambil nangis gue, telepon beneran gak sih gitu ya? Bang gimana? Udah tenang, semua tenang gitu, semua tenang. Kita kumpul akhirnya, ditenangkan. Bang Yos hebat sekali, dia luar biasa, dia tenangkan kita wanita-wanita dan semua yang lagi berderai. Di situ dia meyakinkan bahwasannya quick count banyak pernah salah. Seperti contohnya di Surabaya katanya dulu menjagokan yang namanya ibu apa tuh Hovifah, tapi ternyata bukan. Kemudian di Jakarta menjagokan Voke, ternyata bukan. Jadi artinya quick count itu not real count gitu. Jadi itu adalah bisa salah juga karena dari 2000 TPS kan. Akhirnya kita tenang dan kita tetap waspada untuk menunggu lah. Ceritanya lagu dangdut nih, menunggu. Tidak dipersiapkan juga ketika ini politik, apapun bisa terjadi. Sebenarnya sudah siap, tapi kok tega banget sih 1% nggak dikasih. Kok tega banget itu kepada siapa? Pemilih Anda langsung ngomong. Bukan quick count-nya. Saya kirain masyarakat yang memilih Anda bisa langsung ngomong yang milih Anda. Enggak, saya yakin setiap yang saya datang dia pasti milih Kamel. Itu luar biasa sekali. Saya tidak ada serangan pajar, malah pada saat saya ke TPS, Mbak saya nyoblos Mbak dan suara saya ada gitu. Jadi akhirnya Kamel bilang bagi dong jajan-jajan. Wah ini serangan senja nih. Kita cuma makan-makan, biasa. Artinya mereka memang sayang sama Kamel. Ada pun yang mereka cerita ada yang memberi dari partai lain serangan fajar, tapi tidak berlaku sama mereka karena Kamel sudah memberikan pelajaran politik sama mereka. Kamel salut sekali lihat masyarakat Indonesia, mereka pintar, mereka luar biasa karena setiap turun Mbak jangan coblos yang memberikan serangan fajar ya, dan itu dilakukan mereka. Makanya banyak yang caleg stres kan. Sempat shock juga katanya Mbak Kamel ketika tidak hanya nangis tapi sempat sakit juga. Demam dan gak mau keluar rumah nonton film kartun. Artinya karena quick count
kok tega banget gitu. Sebelum saya bergerak itu dia buat 1% kita. Masa saya udah turun, kita udah capek-capek, kita udah mati-matian. Ini bapak-bapak yang buat Tega yang nih buat quick quick count. Bapak-bapak yang buat quick count Nyebab tega ya. membuat seorang kamel Tega. petir menangis. Naik sedikit gitu enggak. Saya ke Mas Aduh, ya Dery. Allah. Kalau tadi Mbak Kamel melihat kasat mata ketika kampanye masyarakat datang, antusias. Kalau Mas Dery kemarin ketika turun ke dapil, apakah mendapatkan respon serupa? Dan kemudian melihat hasil sementara versi hitung cepat lembaga survei ini, reaksi Anda seperti apa? Ya, masyarakat kan beragam ya, beragam. Tapi kalau saya lihat presentasinya, penerimaan masyarakat ketika kehadiran caleg, ya saya sih tidak mau membuat sebuah istilah yang baik. Tetap yang namanya budaya wani piro, mana amplopnya, ini yang paling saya sering temui di masyarakat. Udah. Kalau Gitu. itu terjadi, Udah Anda budaya. biasanya melakukan apa? Strategi untuk menghadapi Ya, permintaan justru wani piro itu? Saya senang ketika masyarakat wani piro, mana amplopnya. Disinilah kesempatan saya sebagai calon wakil rakyat menjelaskan. Kenapa Anda jangan wani piro? Kenapa Anda jangan meminta amplop? Kenapa Anda jangan transaksional? Inilah kesempatan saya. Tugas saya sebagai calon wakil rakyat untuk menjelaskan kepada mereka. Dan setelah dijelaskan kepada mereka, mereka bisa memahami ini bahwa ini adalah sebuah tradisi yang salah. Gitu, kita berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, selebihnya justru setelah saya meninggalkan tempat yang sudah saya berikan pemahaman, yang semua sudah tersadar dan kembali ke jalan yang benar. Di saat saya tinggalkan ini, masuklah calon wakil rakyat yang lain. Nah, inilah racun masuk lagi. Mereka udah sadar, justru orang ini yang membagikan. Ini kalau Mbak, Ini yang Mbak Kamel baru 2013 ya, Iya, berikut terjun ke dunia politik. Kalau Mas Dery lebih senior, mohon maaf saya Senior mengatakan ya, lebih senior Seperti umurnya. di Ya. dunia politik. 2009 juga pernah nyalek gitu, tapi Iya, dari saya pernah partai terlibat. yang berbeda, Iya. kemudian pernah maju juga untuk pemilu kada untuk Untuk Depok. calon independen ya, Untuk di Depok, Depok. saya ikut terlibat. Selamat ya Mas. Artinya pengalaman-pengalaman ini Luar kemudian menurut Anda tidak bisa Anda gunakan pada 2009 ini? Loh. 2014 kali ini? Beda dapil. Ya kan begini ya, harus dipahami betul bahwa kita ini terlibat dalam sebuah kompetisi yang beda dengan kompetisi yang lain. Ya, kita ini masuk ke dalam sebuah ranah politik, menjadi seorang calon wakil rakyat, gitu. Bahwa ketika saya 2009 terlibat, tentu saya sudah memiliki bekal-bekal harus seperti apa. Dan ini juga bekal-bekal ini juga saya laksanakan di 2014. Bahwa saya punya keyakinan yang sangat besar di 2014, keyakinan saya ini adalah bahwa pasti ini situasinya sudah berubah. Pasti masyarakat akan lebih cerdas, masyarakat lebih pintar, bahwa budaya wani piro, budaya amplop, budaya transaksional, bahwa sekarang akan semakin berkurang. Tapi ternyata itu juga tidak sebesar harapan saya, gitu. Dan saya pun juga di dapil saya di Bekasi Kota Depok, ini bukan dapil yang mudah, ini dapil yang sangat berat. Bahwa persaingan tidak hanya terjadi di eksternal, persaingan pun juga di internal partai pun juga kita bersaing sehat. Bahwa saya menghadapi calon-calon yang sangat kuat di internal partai, yang mereka punya pengaruh, punya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan saya sudah menjalankan konsep strategi dengan semampu yang saya miliki, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar menurut saya. Ya pada akhirnya kita tinggal tunggu hasilnya lah. Baik, Gitu. baik. Kita nanti akan berbincang lagi juga bagaimana strategi yang dipakai oleh Mas Dery, Mbak Kamel, atau para artis lain. Strategi kampanyenya yang salah atau seperti apa? Bahasannya nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Saya undang dulu tamu saya. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Apa kabar Bang Emrus? Sehat-sehat, selamat malam. Ini para caleg Selamat kita. malam. Oh, Nanti luar kita akan biasa. berbincang lagi. Pemirsa Luar biasa. jeda dulu, kami kembali saat lagi. Kita lanjutkan tadi pada saat jeda menarik ada pernyataan dari Mbak Kamel. Hanya orang gila yang nyalek begitu Mbak ya? Saya harus buka-bukaan. Kenapa sih sampai keluar pernyataan seperti itu? No. Artinya gini kan, karena dia memang
sanggup buat ngeluarin duit, udah bagi-bagi, dia memang udah lebih sosial lah. Nah kadang-kadang kami lihatnya ya mungkin saya kan ditanya, Pak Kamel gila nggak ya nanti kalau nggak gagal? Saya rasa ya sebelum nyaleknya udah gila duluan baru nggak nyalek. Artinya memang udah tidak sayang sama yang namanya duit, sudah memikirkan orang banyak itu sih. Ya bukan semuanya yang nyalek gila, saya sih berpikir karena saya beda sama artis lain, saya sanggup gitu tanpa mikirin itu uang pribadi kan. Jadi artinya memang kan saya bukan semuanya kumulatif. Saya cuma bercandanya. Saya ke Anda dulu, Pak Emrus. Ya. Tadi sudah melihat bagaimana kesaksian, cerita dari dua caleg kita ini. Apa tanggapan Anda? Yang pasti saya setuju bahwa jadi caleg itu gila. Tetapi ada 5 kegilaan itu. Benar Pak, Pak. Aduh saya dibenarkan nih, makasih Pak, saya takut salah. Itu gila popularitas, artinya dia memiliki popularitas. Gila kapabilitas, gila integritas, dan gila kesetiaan. Benar. Hanya saja menurut pengamatan saya yang sampai kepada rakyat ada 2 hal. Yaitu gila popularitas, artinya dikenal orang. Dan dia gila biaya campaign atau logistik. Tetapi yang kurang adalah kapabilitas, baru kesetiaan yang dinilai oleh masyarakat. Andaikan 2 unsur ini sampai kepada masyarakat, saya pikir mereka akan terpilih. Oleh karena itu rekrutmen kader-kader partai boleh dari mana saja, artis boleh, dari dosen boleh, tetapi mereka harus mengakar dari bawah. Jangan tiba-tiba muncul hanya modal popularitas sehingga integritas dan kapabilitas tidak diketahui masyarakat. Nah ini yang perlu disosialisasikan. Karena bagaimanapun soal kapabilitas dan integritas misalnya, saya kira ada di kemarin itu yang mengguncang artis kita gitu ya, bahwa mereka mengatakan kampanye katakan tidak pada korupsi, ternyata artis kita itu ada di kubangan korupsi itu. Ini masalah. Jadi berdampak pada teman-teman kita ngartis. Jangan-jangan mereka ini nanti seperti itu. Tapi Pak, saya mau salah sedikit Pak, itu bukan artis dia Pak, dia itu putri-putrian Pak. Oh gitu ya. Jadi different nih, beda. Berbeda. Kalau artis itu biasa dari orang susah, dia lahir, dia bentuk. Kalau itu kan dia ikut lomba-lomba putri-putrian, terus jadi ke politik Pak, beda Tapi Pak. saya pikir begini ya, Beda. saya pikir begini, sebetulnya artis, jadi tolong artis ini jangan terlalu disederhanakan. Bahwa artis pemain sinetron, tidak seperti itu. Artis ini pekerja seni. Orang yang bekerja di dunia seni pertunjukan disebut artis. Saya jadi artis bukan karena saya bawa foto ke production house kemudian saya main sinetron, tidak. Saya alumni Institut Kesenian Jakarta. Saya ada ilmunya. Untuk saya terlibat di politik pun juga saya sempat sekolah politik. Harus ada ilmunya. Orang menjadi calon wakil rakyat kalau tidak memiliki ilmu, pemahaman akan keadaan bangsa dan negara ini, tidak memiliki pemahaman akan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, tidak memiliki pemahaman ini, saya pikir jangan terlibat untuk jadi calon wakil rakyat. Nah, itu bagaimana nanti itu mereka tidak sampai kepada masyarakat. Iya, tapi tetap sebetulnya begini. berdampak. Permasalahan itu Saya ya, secara poin-poin itu dikomunikasikan ketika kampanye, Loh, ketika iya, belusukan iya. bertemu dengan bahwa warga. ketika kita terjun ke masyarakat, bertatap muka, belusukan dengan masyarakat, bersosialisasi, itu kan uji kelayakan kita dengan masyarakat. Bagaimana mereka bisa memahami saya sebagai calon wakil rakyat gitu. Dan saya pun juga dalam ini kan siklus 5 tahunan. Sayang kalau saya tidak terlibat. Tapi memang kita sadarin, memang benar kata Bapak, ada ya underestimate, masa sih dia artis mampu, benar ya Pak ya? Iya, betul. Padahal mereka tidak tahu Stigma kalau itu kita Anda sekolah. rasakan ketika bertemu dengan masyarakat? Sangat. Saya jalan ke Pasar Baru, tahu nggak Pak? Ada, wih caleg capek-capean. Itu Dari masyarakat kumpul ngeliat gue katanya caleg capek-capean. Tapi Kamel sih memang udah ketika ada komentar seperti itu, inisiatif Mbak Kamel mendatangi mungkin masyarakat. mendatangi dan tersenyum. Itu kenapa? Selamat siang guys. Ya, artinya saya memang sudah mental baja. Saya mantan atlet taekwondo. Saya memang udah dari kampung datang ke sini bukan ini Pak. Karena itulah harusnya partai ini harus bertanggung jawab. Artinya jangan karena popularitas lalu direkrut menjadi caleg gitu ya. Harusnya mereka populer, tapi mereka juga harus merayap dari bawah dulu. Jangan tiba-tiba karena popularitas lalu dinaikkan. Memang kita harus akui bahwa popularitas itu ada modal, tetapi masih ada modal lain yang tidak dimiliki, yaitu yang saya sebut tadi poin kapabilitas ini. Oleh karena itu mereka harus bekerja dari bawah. Kader-kader partai harus merangkat dari bawah semua sehingga masyarakat dilihat sendiri karyanya. Misalnya Bung Dery misalnya, kalau masih maju lagi yang akan datang, atau katakanlah sudah menang sekarang, tetap harus bekerja kepada masyarakat. Jangan ketika campaign hanya sebulan gitu ya, tidak cukup.
Jadi oleh karena itu masyarakat harus tahu betul bahwa produk yang dibeli ini tidak seperti beli kucing dalam karung. Anda Wah, melihat ini luar biasa. sejauh ini teman-teman kita sudah cukupkah mengkomunikasikan ini kepada pemilih atau mungkin memang stigma masyarakat mempengaruhi? Dua-duanya stigma masyarakat juga tentang artis. Kita melihat ada beberapa artis, tidak semua begitu ya, kawin cerai dan lain berbagai persoalan. Ini akan mengganggu persepsi masyarakat. Kedua, bahwa mereka juga tidak ada, kita lihat di partai, tidak ada kerja sosial yang mereka lakukan atau terjun ke masyarakat, tiba-tiba sudah muncul begitu saja. Kalau yang dua ini seperti apa Pak Emrus? Saya pikir menurut pengamatan Seorang dokter, dosen komunikasi menurut politik. pengamatan saya, Bung Dery yang saya melihat bahwa sudah cukup lama dia berada di partai dan kemarin calon wali kota. Namun ketika senjang waktu ini, kita tidak tampak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, atau mungkin media tidak mengeksposnya sehingga masyarakat tidak mengetahui. Tetapi paling tidak kalau dia bekerja untuk dapilnya, mereka akan memberi respon yang positif. Nah, kalau beliau ini nanti terpilih, berarti memang dia bekerja untuk masyarakat. Tetapi kalau tidak terpilih, berarti masyarakat memvonis dia belum layak untuk menjadi anggota Kalau seorang Kamel dewan. Petir, kalau seorang Kamel Petir. Saya kira sama saja, saya pikir analisa saya baik Apa lebih manis mereka. lagi? Jadi jadi gini ya, saya bukan membela teman-teman dari pekerja seni ya. Bahwa menjadi calon wakil rakyat, kita tahu dengan apa yang akan kita perjuangkan. Ya, misalkan begini, ketika saya mengatakan bahwa kita butuh menguasai dan memahami keadaan bangsa dan negara ini. Setuju. Saya sebagai seorang imam di keluarga, saya memiliki empat orang anak. Iya. Dan saya ada kesadaran bahwa 4 orang anak saya ini hidup di sebuah negara yang namanya Indonesia. Saya harus bisa menjamin bahwa anak-anak saya maupun anak-anak bangsa yang lain ke depannya hidupnya itu lebih baik. Bahwa saya sadar bahwa karena 4 anak saya ini hidup di sebuah negara yang memang sekarang hutangnya sudah 3.100 triliun, 2.069 miliar dolar. Bagaimana anak saya bisa mencapai cita-citanya di dokter, jadi insinyur, jadi astronot, bagaimana anak bangsa yang lain. Saya ada kesadaran bahwa anak saya ini hidup di sebuah negara yang hampir 70-80% kekayaan bangsanya, energi sumber daya manusia yang menyangkut emas, perak, timah, batu bara, gas sudah dikuasai dan dimiliki oleh asing. 400 triliun dalam setahun dikorupsi, 500 triliun uang pajak hilang entah kemana. Saya memahami betul ini, makanya saya harus mempercayakan kepada sebuah partai siapa pemimpin yang bisa merubah ini semua, bisa mengembalikan kepada bangsa Indonesia. Jadi tidak semata-mata saya harus terpilih menjadi wakil rakyat. Saya pikir wakil rakyat ini untuk membangun, bekerja, mengabdi, berkorban, berjuang buat bangsa. Tapi tidak harus menjadi wakil ada rakyat. pertanyaan menggelitik, Bang. Ya. Abang katakan abang sudah imam dalam keluarga. Pertanyaan kita, apakah abang ini sudah menjadi imam dalam dapilnya? Nah, Iya, ini ketika abang kan- menjadi imam, pasti terpilih. Persoalannya kita lihat nanti perhitungan suara. Kita lihat nanti di segmen selanjutnya Iya. juga Iya. tanggapan Mas Dery seperti apa. Pemirsa tetap bersama kami di Gestur. Kembali di Gestur, sebelum nanti kita akan berbincang dengan Mas Dery. Tadi pertanyaannya apakah sudah menjadi imam di dapilnya. Iya. Saya akan memperlihatkan dulu Bapak-Bapak di sini, Mbak Kamel. Kita akan melihat bagaimana kemudian reaksi para caleg pasca pencoblosan kemarin. Ada saja banyak ulah para caleg yang kemudian diprediksi tidak lolos masuk ke Senayan. Seperti apa? Berikut ini. Cara ditempuh caleg untuk mendulang suara pada masa kampanye. Membagikan uang dan membantu warga demi suara adalah salah satu caranya. Namun apa jadinya ketika sang caleg tidak terpilih setelah keluar modal tidak sedikit? Sape, pemilik rumah di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini hanya bisa marah dan kesal saat tim sukses salah satu caleg membongkar rumah dan mengusirnya dari tanah yang selama ini ditempati. Tim sukses caleg membongkar rumah Sape lantaran kecewa penghuni rumah ini tak memilih, padahal sudah menerima uang sebesar Rp500.000. Dengan uang Rp500.000, penghuni rumah diharapkan memberikan 3 suara bagi sang caleg pada 9 April lalu. Tapi ternyata penghuni rumah hanya memberikan 1 suara saja. Untuk 3 suara dalam rumah ini, tapi hanya bapaknya 3 yang coblos. Ini cuma 500, saya tidak kasih goyang. Sementara di Pagar Alam, Sumatera Selatan, seorang caleg dari Partai Nasdem marah dan memblokade jalan yang biasa dilalui warga lantaran tidak terpilih.
Jalan yang diblokade berada di tanah miliknya di Dusun Sukacinta, Kelurahan Atung Bungsu, Kota Pagar Alam. Akibat penutupan jalan ini, warga harus memutar arah dan menempuh jarak lebih jauh. Tak hanya itu, caleg yang tak terpilih ini juga membongkar paksa gudang salah seorang warga yang berada di tanah miliknya. Ada yang marah, ada pula yang pasrah. Ya, sebuah padepokan di Cirebon, Jawa Barat terus didatangi politisi yang tak lolos pencalegan. Para caleg berdatangan ke padepokan ini untuk sekedar menenangkan diri dari perasaan was-was dan tekanan batin. Padepokan ini menggunakan pendekatan spiritual untuk menyembuhkan para caleg yang depresi. Dalam sebuah ajang kontestasi biasa ada yang menang, ada yang kalah. Tampaknya tadi yang kita lihat bagaimana kemudian para caleg yang tidak siap untuk kalah. Pengalaman Mbak Kamel, tadi kita sempat berbincang sedikit dengan Mbak Kamel ketika melihat hasilnya, shock, nangis, sempat demam, dan terakhir sempat nabrak juga. Jadi nggak mau keluar rumah dulu, terus akhirnya pas keluar rumah mungkin nggak konsen ya nyetir, terus akhirnya ya biasa tabrakan. Terus walaupun Kamel nggak salah, tetap karena saya menganggap saya nggak kontrol kali gitu. Akhirnya debat sedikit, terus saya, ya Allah saya mau jadi calon pemimpin. Tiba-tiba kayak sinetron gitu, ada keluar malaikat nih perasaan saya. Akhirnya udah saya kasih duit aja, udah Pak saya minta maaf. Jadi lebih ikhlas, lebih tenang, saya telepon Papa saya juga sambil bercandain, nak kira-kira demam tensi naik nggak? Kalau naik kira-kira ke rumah sakit Bogor aja. Respon orang tua seperti apa? Respon orang tua atau mungkin orang-orang di sekitar Anda? Orang tua itu penting ya, lingkungan sangat berpengaruh untuk kita lebih tough, lebih kuat. Papa awal Kamel sebelum ada quick count pun dia bilang kalau nggak jadi DPR nggak lolos, kamu nanti ke bupati aja, bupati kampung kamu Deli Serdang. Karena memang saya nyalek ini pun dia tidak terlalu setuju. Karena melihat Angelina Sondak dan sebagainya, walaupun dia tahu skala beda, tapi dia tetap takut anaknya gitu loh. Nah, sampai akhirnya saya meyakinkan dia, saya enggak Pak, saya yakinlah nggak akan seperti itu. Dia akhirnya mengikhlaskan, mendoakan, tapi tetap dia bilang nanti kamu ke bupati Deli Serdang aja. Tapi pada saat saya tabrakan, dia sampai bercandain. Kalau agak demam tensinya, coba ke rumah sakit gila sana. Lebih bisa menerima hasilnya. Jadi ketawa-ketawa. Kalau keluarga Mas Dery ketika melihat masih menghitung, tapi sejauh ini lebih berat arahnya kemana? Lolos atau tidak lolos? Keluarga posisinya merespon seperti apa? Gini, ya keluarga bagian penting. Saya kalau satu orang di keluarga saya tidak mengizinkan saya tidak akan ikut. Tetapi saya memberikan pemahaman yang begitu luas kepada orang tua, kepada mertua, kepada istri, kepada anak-anak saya. Apa sih artinya terlibat menjadi calon wakil rakyat. Kemudian dari segi saya sebagai kader partai, saya kira kan ketika kita dipercaya oleh partai terpilih menjadi bagian untuk terlibat di dalam pencalegan, kan ada target-target. Yang pertama adalah target bahwa partai harus meraih kursi di dapil. Dan alhamdulillah saya yakin betul di dapil saya sudah bisa membantu partai untuk mencapai target ini. Paling tidak 1 kursi. Dapil Jabar 6 saya yakin 1 kursi sudah dapat. Ini yang sudah tercapai targetnya. Posisi Anda sejauh ini hitung-hitungan gitu. Sampai tingkat Kemudian yang kedua adalah perjuangan. Perjuangan. Nah perjuangan ini kan harus disadari betul. Bagi saya pribadi dari awal, siapapun yang jadi buat saya tidak ada masalah. Tetapi target 1 kursi dan wakil dari Jabar 6, Depok Bekasi harus ada dari Gerindra. Dan ini kan sudah tercapai. Nah ketika memang yang terpilih adalah saya, wajar buat saya dengan sebuah dengan konsep strategi yang sudah saya jalankan selama ini ketika saya jadi, ya itu memang sudah sebuah keberhasilan yang wajar bagi saya. Tapi ketika tidak jadi pun buat saya tidak menjadi suatu hal yang luar biasa kenapa saya tidak jadi. Karena saya punya kesadaran betul bahwa yang namanya sebuah keterpilihan itu memang sudah ada garisnya. Bahwa di 2014 hidup saya ini akan menjadi calon wakil rakyat atau tidak, itu kan Tuhan sudah menentukan semua. Gitu. Tapi yang keluarga jelas, sudah siap juga dengan itu, mengingat ini proses yang ketiga kali untuk posisi caleg kedua kali pernah maju pemilu kada. Oke, terlibat ini kan kita ini terlibat dalam sebuah perjuangan pengabdian, pengorbanan. Ini kan ada di sini. Yang jelas untuk terlibat dalam sebuah kompetisi menjadi wakil rakyat, kita harus siap betul keamanan, kenyamanan buat keluarga saya. Saya meninggalkan keluarga saya dalam perjuangan ini bukan dalam keadaan keluarga saya susah. Oh tidak, saya sudah jamin betul kenyamanan, keamanan hidup mereka. Jadi atau tidak jadi ya saya aman-aman aja, bahagia-bahagia saya dengan keluarga saya.
Artinya tetap akan masuk lagi ke dunia politik, tetap berada di dunia politik, atau sudah kapok mundur Jadi dulu? gini, saya akan tetap berjuang, berkorban, mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia yang saya sangat cintai ini, apapun posisi saya, baik saya menjadi wakil rakyat atau tidak menjadi wakil rakyat, yang namanya berkorban buat bangsa dan negara bisa di mana saja. Baik, baik. Saya pikir sangat luar biasa, tapi kenyataan yang kita lihat di tadi contoh berita tadi ya, bahwa justru para caleg ini karena tidak menang lalu dibongkar. Itulah suatu contoh bahwa caleg ini tidak imam bagi para dapilnya gitu ya. Dan itu terus terang saya mengatakan bahwa itu termasuk adalah money politik. Itu kan suara itu berarti dibeli, dibangun dulu. Oleh karena itu partai atau undang-undang harus dibuat nanti yang akan datang teman-teman di legislatif bahwa jika para kadernya melakukan jual beli suara atau suara dibeli gitu seperti itu, harus partai memecat mereka, bahkan bisa bila perlu dipidana. Nah, lemahnya hukum kita, pengawasan semacam ini, sehingga para caleg ini melakukan itu. Oleh karena itu mereka andaikan menang seperti ini, dengan pemberian uang atau membangun rumah atau jalan seperti itu misalnya, itu ketika mereka dulu akan menjadi pejabat transaksional. Mereka akan hitung berapa pengeluaran yang mereka peroleh, berapa untung yang mereka peroleh. Saya menggarisbawahi money politik, transaksional di sana. Apakah pengalaman itu juga ditemukan? Nanti kita akan berbincang dengan dua caleg kita di sini. Pak, kita harus jeda, pemirsa tetap bersama kami di Gestur. Pemirsa, money politik menjadi sesuatu yang kita temukan pada saat pelaksanaan pemilu legislatif kemarin. Bagaimana pengalaman kedua tamu kita terkait bagi-bagi uang yang ditemukan pada saat mereka berkampanye ataupun pencoblosan. Ada cerita sedikit yang menarik di TPS ketika usai pencoblosan. Setelah usai pencoblosan, jadi ini cerita lucu. Saya setiap turun memberi pelajaran politik. Nanti ingat ibu-ibu, bapak-bapak, jangan coblos yang memberikan uang. Ya, artinya ternyata benar mereka masuk ke dalam pikirannya. Pas Kamel ke TPS ngikut ngitung suara, Mbak Kamel ngomong mereka, kami udah nggak mencoblos yang memberikan uang, kami mencoblos Mbak Kamel. Mana duitnya, bagi duit dong. Dan itu mereka membawakan bukti tertentu atau ada beberapa yang moto saking sukanya dia bukti dan ini artinya aku nyoblos Mbak Kamel beberapa. Tapi Kamel melihat memang di TPS suara Kamel besar di TPS itu. Saya yakin mereka ibu-ibu ini yang jumpain Kamel yang memang yang nyoblos. Kamel ketawa, artinya ya Allah, Bu, itu juga nggak boleh, namanya serangan senja ya, itu tidak boleh. Atau serangan siang hari, karena TPS ditutup pukul 13. Kita makan-makan aja yuk gitu. Jadi akhirnya diajak makan-makan. Ya, akhirnya memang kami sadar, oh inilah pesta demokrasi. Memang masyarakat memang pesta gitu loh, menerima duit dan sebagainya. Tapi saya sudah salut dan memberikan appreciate yang luar biasa sama mereka. Mereka memilih dengan hati kali ini. Walaupun banyak yang nyoblos kan berarti mereka udah paham politik kan. Jangan coblos yang memberikan uang. Ya yang memberikan uang yang nggak dicoblos itu yang gila tadi tuh. Mas Dery ada pengalaman serupa? Ada yang kemudian membuktikan bahwa telah mencoblos Mas Dery, kemudian datang menukar dengan sejumlah uang tertentu, niatannya seperti itu? Ya yang jelas gini lah, kalau saya sama sekali saya tidak melakukan money politik. Gitu. Tapi kalau melihat kejadian modus-modus money politik memang sangat banyak. Sangat banyak, sangat banyak deh. Polanya semuanya. Seperti apa modus yang Anda temui yang kasat mata langsung? Ya contohnya begini, bahwa saya ketemu dengan masyarakat, saya door to door, saya menjelaskan kepada satu keluarga, dan keluarga itu terus terang bahwa Pak, di wilayah kami lebih baik Bapak tidak usah terlalu capek terjun di sini, karena di sini kami sudah punya pilihan. Loh kok bisa menentukan begitu? Ya, karena jadi ceritanya memang ada seorang ibu yang sudah dikondisikan. Ibu inilah yang masuk ke setiap rumah, memberikan sejumlah uang beserta foto caleg yang harus dipilih. Nah ini contoh kasus bagaimana sebuah wilayah pun juga sudah dipola, sudah dikondisikan seperti itu. Ini contoh-contoh yang lain. Terus contoh berikutnya yang paling sering ditemui adalah kita bertemu dengan masyarakat berkumpul, terus tokoh masyarakat mewakili, mengatasnamakan Pak Dery, kami mewakili warga di sini
tentu kami dengan senang hati berterima kasih atas kedatangan Pak Dery, dan kami dengan siap, dengan ikhlas untuk mencoblos Pak Dery semuanya di sini. Tetapi memang warga di sini kami mengalami kesulitan kurang lebih 10 tahun terakhir ini, bahwa kami punya kebutuhan-kebutuhan. Apabila Pak Dery bisa memenuhi keinginan kami semua warga di sini, maka suara Pak Dery akan banyak. Tapi keinginannya itu, waduh. Keinginannya apa? Dari tadi waduh banyak hal. Yang paling Keinginannya sering seperti terjadi apa? misalkan infrastruktur, dari mulai ngecor jalan, ya, kemudian mereka butuh tenda dan kursinya, kemudian mereka tempat Akhirnya ibadah Mas Dery butuh mengaminkan karpet itu yang tidak? Kenapa? Mengaminkan itu tidak? Akhirnya Saya dengan tegas menolak itu semua. Saya tegas menolak itu semua. Saya lebih suka warga di sini tidak menentukan pilihan kepada saya, tidak jadi masalah. Karena saya ini berputar di 23 kecamatan, masih banyak wilayah yang lain yang bisa saya masuk. Tapi tetap saya menjelaskan mengenai apa itu calon wakil rakyat, apa itu calon legislatif. Ketika saya terpilih menjadi DPR RI, apa itu yang disebut dengan budgeting, controlling, legislasi, membuat undang-undang, saya ceritakan semua. baik. Terus saya ceritakan, berikan pendidikan kepada mereka biar mereka memahami betul gitu. Bahwa tugas saya itu turun ke masyarakat, bukan urusan ngecor jalan atau urusan nyedot got atau tidak seperti itu. Dan mereka malah sebagian masyarakat justru persoalan menjadi lebih cair. Ketika saya jelaskan mereka, oh, karena selama ini tidak ada yang menjelaskan gitu pada mereka. Sama juga Selama ini mendapat ketika yang- mereka meminta langsung dikasih, selesai udah. Kamel mendapat yang begitu, tapi menanggapinya lebih perempuan kali ya. Nanti ya Kamel tampung dulu. Jadi kayak begitu, lebih Nanti ke kalau wanita. terpilih baru dilaksanakan. Tenang aja gitu. Sebagai Baik. penutup, Bang Emrus. Saya pikir bahwa money politik itu sudah masif. Artinya bahwa ini lingkaran setan, masyarakat juga menunggu serangan fajar itu. Sementara teman-teman legislatif sebagian juga memberikan itu. Jadi saya melihat bahwa ini kegagalan secara keseluruhan dari bangsa ini, terutama pemerintahan yang sekarang itu. Harusnya Kementerian Dalam Negeri sudah harus memperhitungkan ini tidak terjadi. Maka oleh karena itu kan pernah dikampanyekan tentang IKTP untuk mengurangi money politik seperti ini. Tapi sampai sekarang tidak terjadi. Bang Emrus, mohon maaf saya Iya. potong. Ini semua teman-teman, 2 tamu kita, kemudian ribuan caleg lain yang masih menunggu hasil rekapitulasi Iya. manual dari Iya. KPU. Ada pesan Anda untuk mereka, siap menang, siap kalah. Ini sebuah pertandingan untuk Saya merebutkan udah kursi siap yang kalah Yang duluan saya kok. khawatirkan tidak siap kalah. Oleh karena itu kita lihat gejala ya, sudah banyak yang stres, sudah banyak berperilaku yang aneh-aneh, sudah banyak yang membongkar yang sudah diberikan. Nah, kalau siap kalah, siap menang itu hal yang luar biasa. Tetapi yang saya khawatirkan tidak siap kalah. Ini menjadi masalah besar bangsa kita, ini menjadi kegagalan kita di dalam pemilu yang sedang berlangsung ini. dan menjadi PR dan tanggung jawab kita semua. Untuk pemerintah yang akan datang juga, terutama Baik. mereka karena mereka menjadi nakoda kita Baik. nanti yang ke depan. Oke, baik. Waktu kita sudah habis. Mohon Mungkin maaf. saya ingin nambahin sedikit aja. Sedikit-sedikit. Waktu Ya. kita sudah Bahwa pemilu ini segera akan berakhir. Tentu ada yang kalah dan ada yang menang, begitulah bahasanya. Tetapi buat siapapun yang tidak berhasil ataupun yang berhasil, saya mengingatkan sebagai saudara seiman, karena saya seorang muslim, saya pernah diberi wejangan yang sangat indah sekali dari seorang ulama. Anda maju terus dan Anda harus yakinkan bahwa hanya satu niat Anda, bahwa Anda harus jadi. Pegang itu, jangan bicara tidak jadi. Pokoknya jadi aja. Gitu. Cuman harus ada dasar. Dasarnya adalah yang harus kamu ingat dan kamu harus tanamkan dalam hati kamu, bahwa 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi ini, siapa kamu, bagaimana kamu, akan seperti apa kamu nantinya, Sudah ditentukan. semua sudah tercatat. Jadi kalau misalkan saya berhasil tahun ini, saya tidak usah kaget, tidak usah saya bergembira terlalu berlebihan. Karena memang catatan Tuhan 2014 dalam perjalanan Poinnya saya adalah menjadi wakil rakyat. apapun itu Iya, dan takdir. ketika tidak jadi Nah, itu. harus disadari Poinnya apapun itu bahwa takdir. memang bahwa kalau tidak jadi pun memang catatan dalam hidup kamu 2014 kamu tidak menjadi wakil rakyat. Baik. Hanya itu aja, sesederhana itu. Stres tidak akan terjadi. Kita harapkan seperti itu. Saya harus potong, waktu kita sudah habis. Terima kasih sudah hadir di Gestur malam hari ini pemirsa. Kita akan jumpa lagi pemirsa pekan depan hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Elvira Karunisa. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sampai jumpa.
saja menyaksikan Gestur didukung oleh Kuku Bima Energy.